Pada video ini, kita akan belajar tentang kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris kita kenal ada yang disebut sebagai action verb dengan non-action verbs. Action verbs adalah kata kerja yang menggambarkan ada suatu tindakan, perbuatan, ada suatu pergerakan, movements, atau ada suatu peristiwa atau kejadian. Nah, sedangkan non-action verbs adalah kata kerja, verbs, yang menggambarkan keadaan, kondisi, atau keberadaan. Jadi satu ada yang bergerak, satu ada yang berada. Entah itu keberadaan atau keadaan, menunjukkan bahwa sesuatu itu ada. Jadi itu juga dianggap kata kerja dalam bahasa Inggris. Jadi action verbs dan non-action verbs. Ini membantu kita memahami beberapa kata kerja yang sulit dalam bahasa Inggris karena secara konsep di kepala kita itu tidak ada. Nah, mari kita lihat beberapa contoh yang mana yang dimaksud dengan action verbs dan mana yang dimaksud dengan non-action verbs. Nah, ini dia action verbs dan ini non-action verbs. Jadi ini adalah sekumpulan kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan, suatu pergerakan, suatu peristiwa. Sementara yang di sini adalah kata kerja yang tidak menunjukkan perbuatan, melainkan menunjukkan keberadaan atau keadaan sesuatu. Misalnya, di sini, she runs every morning to stay fit. Runs ini berlari adalah suatu kegiatan, suatu perbuatan, suatu gerakan, suatu peristiwa. Sama juga dengan jump, are eating, wrote, dan perform. Nah, sementara di sini, she is a talented singer, is di sini tidak menunjukkan peristiwa bernyanyi. Jadi, dia adalah seorang talented yang berbakat, singer penyanyi. Jadi, dia adalah seorang penyanyi yang berbakat. Di sini, is merupakan verb atau kata kerja, tetapi tidak sedang menunjukkan bahwa dia sedang bernyanyi. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah, jadi keberadaannya adalah seorang penyanyi. Sama dengan kalimat kedua, he has a beautiful house. Di sini tidak ada gerakan, tidak ada peristiwa. Yang ada adalah penjelasan atau menjelaskan, menggambarkan bahwa dia, ada orang, dia memiliki a beautiful house, sebuah rumah yang bagus, sebuah rumah yang indah. Begitu pula dengan the book belongs to Sarah. Di sini tidak ada suatu kejadian, tidak ada suatu perbuatan, tetapi belongs dianggap sebagai kata kerja yang menunjukkan suatu keadaan, suatu kepunyaan, suatu kepemilikan. Bahwa ada benda yang dimiliki belongs oleh Sarah, tetapi kepemilikan itu sendiri bukan merupakan suatu kegiatan, bukan merupakan suatu gerakan. Nah, begitu pula dengan kata love di sini. They love playing chess. Di sini love tidak menunjukkan bahwa orang itu sedang bermain catur. Karena di sini bermain catur, playing chess. Tetapi kalimat ini tidak menunjukkan ada orang-orang yang sedang bermain catur. Beda dengan kalimat they are eating dinner at the restaurant. Di sini eating dinner menunjukkan bahwa ada sekumpulan orang yang sedang makan di restoran. Nah, sementara they love playing chess tidak menunjukkan ada orang sedang bermain catur, tetapi hanya menunjukkan, menginformasikan suatu keadaan bahwa mereka itu keadaannya adalah suka bermain catur. The weather seems nice today. Kata seems ini bukan merupakan suatu peristiwa. Dia hanya menunjukkan keadaan, terlihat. Jadi the weather seems nice today, cuaca terlihat. Ya, keadaannya, keberadaannya cuaca itu terlihat bagus hari ini. Jadi dia tidak menunjukkan suatu gerakan, suatu peristiwa.
Tetapi is, has, belongs, love, dan seems ini merupakan kata kerja atau verb, sehingga aturan-aturan tata bahasa, aturan-aturan grammar yang diberlakukan untuk verb juga berlaku untuk is, has, belongs, love, dan seems, dan beberapa kata kerja lain yang dianggap atau dikelompokkan sebagai non-action verbs. Nah, di sini kita lihat bahwa jenis perbuatannya itu untuk yang action verbs dia bisa menggambarkan kondisi mental, bisa menggambarkan kondisi fisik, tetapi ada perbuatan di situ. Nah, sementara di sini hanya mengungkapkan keadaan atau hanya mengungkapkan keberadaan atau hanya menyebutkan tentang kepemilikan sesuatu. Nah, untuk yang action verbs dia bisa digunakan untuk past, present, future, ya. Sementara untuk non-action verbs, dia hanya menggunakan atau menggambarkan suatu keadaan yang ada saat ini, ya, atau present tense. Kemudian action verbs ini bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu peristiwa itu terjadi saat ini. Nah, sementara pada umumnya non-action verbs itu hanya menggambarkan suatu keadaan, tidak bisa atau jarang sekali digunakan untuk menjelaskan tentang suatu peristiwa yang sedang atau sementara terjadi. Nah, untuk yang ini usually used in the simple present tense, memang ada beberapa kasus di mana kata kerja yang non-action verbs itu juga bisa digunakan untuk kondisi past. Ya, misalnya she was a singer, itu bisa dalam kondisi past. Tetapi intinya adalah bahwa kata kerja dalam bahasa Inggris itu tidak selalu dalam pengertian ada perbuatan, ada gerakan, ada kejadian. Tetapi kata kerja dalam bahasa Inggris juga mencakup atau menjelaskan, menggambarkan suatu keadaan atau suatu keberadaan. Sehingga meskipun tidak ada perbuatan di situ, tetapi kata tersebut dianggap sebagai kata kerja dalam grammar bahasa Inggris, dan karena itu berlaku aturan-aturan tata bahasa Inggris, berlaku aturan-aturan grammar dalam bahasa Inggris. Nah, ini pemahaman yang bisa kita bawa untuk memahami aturan-aturan grammar di tahap-tahap berikutnya. Kita sambung video ini, kita sambung pelajaran ini di video yang lain.